padahal kepada orang yang mendengar disampaikan itu lebih mengerti tentang fikih dari orang yang menyampaikan fikih itu. Kata Bapak, kita bisa satu ilmu dipintangan tentang masalah pembatal wudu misalnya. Misalnya kita mengerti tentang masalah ilmu pembatal wudu. Nah, kita langsung belajar lawan guru kita tentang pembatal wudu itu. Ada kawan-kawan kita yang kada hadir belajar tentang pembatal wudu itu. Lalu kita padahkan, lalu kita sampaikan, lalu kita ajarkan. Oh, ternyata orang yang kita sampaikan ilmu pembatal wudu itu Sidin lebih banyak mengetahui tentang pembatal wudu itu atau tentang pelajaran-pelajaran yang lain daripada ilmu fikih. Kata Bapak, sampaikan aja Bapak. Lampu orang sudah nyala, seorang membawa lampu juga tambah ya kan lampunya. Kata Bapak, kalau sama ada lampu orang aja. Lampu orang nyala, ada Bapak bawakan aja lampu pada Bapak. Selama kita bujur-bujur diisi lampu, nah itu. Asal lampu jangan dibawa. Salah. Ada Bapak jangan kita. Warubbaha min fiqhin laisa bifaqihin. Berapa banyak orang yang menyampaikan fikih padahal inya kada ahli dalam fikih. Tapi inya belajar di pintangan yang itu aja. Nah itu aja inya ajarkan. Yang lain inya kada ahli dalam ilmu fikih. Minta maaf. Kita satu bahasa, pemahaman kita orang banyak nih lain-lain memahaminya. Lain-lain memahaminya. Nah kita sampaikan satu kalimat saja ujar kita. Ujar orang bahari bila makan dijulungi orang iwak saikungan, bila mengibit ke kepala jangan diambil lagi. Ujar orang bahari bila hendak mencari pinando disuruh bertamu datang ke rumah dijulungi iwak saikungan, bila mengibit ke kepala jangan diambil lagi. Satu pemahaman, satu bahasa, orang yang mendengar berempat berlima, orang yang mendengar 10 sampai 20, seikung itu lain cara memahaminya. Tergantung umur, tergantung pengalaman, tergantung apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Itu cara orang memahami. Walau yang disampaikan itu sama, tapi cara melihatnya berbeda. Nah kayak tadi aja orang mencontohkan sebutin lain-lain pemahaman. Bila menghidupkan ke kepala jangan diambil lagi. Kenapa? Kamu kurang alamiu memahamnya. Sakit kepala, bila dijungi sakit kepala, kurang alamiu. Bila dijulungi iwak seikungan menghidupkan ke kepala, itu jangan diambil lagi. 3 kali sehari menjulungi iwak, 3 kali orang menghidupkan ke kepala.
Ada kepala iwan diimpit, kepala nang menyerong, kepala nang menyerong iwan diimpit. Makanya jadi kapinggang boleh pegang apa? Kalau orang Arabio memahaminya bisa seperti, tapi ada orang-orang Bahari yang mengistilahkan kata-kata itu adalah bila orang itu memakan iwak langsung mengambil, berarti orang itu hendak nyaman aja. Ada hakun mulai dari sakit. Nah, maksudnya adalah ketika kita menyampaikan satu hukum fikih, ketika kita menyampaikan satu pelajaran, maka jangan takutan menyampaikan itu, walau naman damar itu lebih mengetahui tentang itu. Dan Bapak kadang mengurangi ilmu orang. Dan orang-orang yang berilmu pun kadang boleh sombong. Apa hama kalau jadi berikan? Alawas aku kalau mondok pada ikan, tandanya aku kalau membaca kitab pada ikan, itu ada boleh angka itu. Teman-teman kayak aja alimnya pasti ada yang belum diketahui. Satu guru, dua guru, satu orang alim, dua orang alim, satu kayak aja alimnya pasti ada si A ini mengetahui dan si B kada tahu. Pasti ada yang diketahui si B ini dan si A kada tahu. Ada mungkin setiap orang itu misal tiap ilmu yang ada pada ulun yang ketahui bertahan, pasti ada yang ulun tahu yang kada tahu, dan pasti ada yang tahu ulun kada tahu. Ada mungkin tahu bertahan, ada juga tempe-tempenya. Nah, makanya ketika disampaikan yang sabuting ini, bisa aja kejujuran. Nah, kurangnya ilmunya banyak yang diketahui si dia, ternyata yang sabuting ini dia keselip, oh aku hanya tahu. Aku hanya jangan takutan menyampaikan. Ulun dulu pernah baca status siapa ahli. Ulun ini rancak kalau dinyatakan dengan status ini, kenapa ulun waktu baca status itu karena model kayak wih jujur gitu. Jadi ulun sampai ini ingat aja status itu. Apa statusnya? Mungkin ulun sampaikan hari ini, yang bisa juga baca status itu bisa juga, dan dia bisa juga ingat status itu. Jadi biar statusnya itu bacaannya kayak ini, kita ini seperti sepiring tempe. Sepiring tempe. Kenapa jadi sepiring tempe? Karena sepiringan kadang-kadang tahunya, kecuali kalau diberitahu. Ini tempe, sepiringan tempenya nih, ada tahu, kecuali bila diberitahu sebuting hanya sebuting tahu, bila diberitahu sebuting lagi hanya 2 tahu, bila diberitahu lagi sebuting tahu hanya 3 tahu. Bila kada diberitahu maka tempe bertahan. Jadi pelajaran yang pertama kita malam minggu tadi, malam Kamis tadi kita ulangi hari ini, bahwa jangan takutan mengandaki di piring yang ada tempe itu, jangan takutan memberitahu. Walau di piring itu sudah banyak tahu, berarti lagi tahu. Apalagi pun di piring itu tempe warna. Dia sudah tahu dapat Anda tahu pada Bapak. Jadi bila merasa tahu berarti belum tahu. Bila merasa tahu berarti belum tahu. Bila merasa diberi tahu berarti sudah mulai tahu. Sudah mulai tahu.
kita ini tahu kan tempe kan tempe lain tahu lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina. Jadi kita tuh belajar untuk nanggung nggak baca status orang itu sampai hari ini ingat harus kita ini kada tahu kecuali diberi tahu karena kita ini sepiring tempe. Jangan merasa tahu karena kita kada berisi tahu bila kada diberi tahu. Cara Tuhan memberitahu itu nyaman aja, terserah. Ini kayak apa? Nah, terus bacanya lagi. Qala alaihi salatu wassalam man da'a ila hudan kana lahum minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mislu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Dan Nabi telah manda'a ila hudan, siapa yang mengajak membawai kepada petunjuk, siapa yang membawai kepada kebaikan, kepada pahala, karena lahu minal ajri, maka baginya karena adalah lahu baginya orang yang membawai itu minal ajri, dapat pahala daripada pahala mislu ujuri man tabi'ahu, sama atau seperti ujuri man tabi'ahu, pahala-pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika, tidak mengurangi yang demikian itu min ujurihim syai'an, daripada pahala-pahala mereka sedikit juga pun. Nah, orang membawai orang sembahyang berjamaah, kemudian orang yang dibawai ini hakul 4 berjamaah, maka orang yang membawai ini dapat pahala sama lawan pahala orang yang berjamaah. Dan sidin dapat pahala sama lawan orang yang berjamaah ini, sidin kada mengurangi pahala orang-orang yang 4 berjamaah. Yang bawai orang 10 ikut, yang 10 itu dapat pahala berataan. Jika ibarat sebutin itu, jika ibarat diduitakan itu 100.000 seekor, jadi dia dapat 1 juta. 1 juta dia itu kada mengurangi duit bubuhannya yang 100.000 itu. Itu duit itu bergiling mana harus tahan kita itu berapa orang berima. Nah saya hitung 100 orang yang berikan 100 orang yang boleh 500 kan menurut sehampuman boleh tambah yasin yuk ayo aja bulannya 10-20 baca yasin orangnya. Maka membawa ini dapat pahala membaca yasin, 620 ini dapat pahala membaca yasin, maka pahala 620 itu nih juga pulang tahun membawa ini. Perbedaannya 20 itu sedikit sama dapat 620 itu sedikit kada mengurangi pahala bubuhannya 620 itu. Membawailah lain menyuruh. Membawai lain menyuruh tawam. Bukan menjadi jemaah kan awadan, bukan menjadi yakinan aku katanya, aku nyuruh aja namun menyuruh lainlah. Membawailah kepalanya. Nah, betul-betul kita bahas sudah kada apa-apa. Bila kebaikan itu jadi buntut kada apa-apa. Kada harus jadi kepala. Kada apa-apa. Dimuncul kena kada apa-apa. Maka dia bisa taganang itu pahalanya. Bisa taganang dimuncul itu pahalanya. Bisa taganang dibuntut itu pahalanya. Ini pahala itu Tuhan kada tahu kita lah. Nang jadi imam ganal pahalanya, nang tukang azan ganal pahalanya, nang tukang kamar ganal pahalanya, nang jadi makmum ganal pahalanya.
tahu jadi imam kada, bang kada, amat kada, 4 berjamaah aja. Tapi sidin yang paling belakang aja bisa ya Tuhan memberi sidin yang tagana pahalanya. Karena bisa aja sidin paling belakang, tapi sidin hati sidin yang paling lillahi ta'ala. Nah jadi imam ini bisa aja ada kecampurannya sedikit. Nah jadi imam ini bisa aja ada kecampurannya sedikit. Nah tukang bank bisa aja ada kecampurannya sedikit. Apabila menjadi hati bisa aja kecampurannya sedikit. Nah baca ramah, nah membaca kitab bisa aja ada kecampurannya banyak. Sedikit banyak. Nang datang nang karena Allah nih, nang pamulur baju karena Allah nih, nang pulang bersungsung karena Allah nih. Nah ini nang bisa, tapi Allah akan menilai semuaan dinilai. Ya Allah setiap dia dinilai Tuhan dan hatinya dinilai Tuhan juga. Dia pemulaannya itu karena siapa, jangan sampai menjauhi itu aja kan. Kayaknya ujung-ujungnya hampir aja tuh siapa tuh hilangan aja tinggal ikuman. Siapa tuh hilang aja tinggal dihitan. Allah besar benar kita nilai. Ya kadang-kadang minta maaf Allah. Ya bisa juga kayak inilah. Aku asa uyuh aja. Nampaknya orang jadi asa uyuh. Yang lain-lain kamu ya kadang yang mengharapinnya. Yang lain-lain kan bisa kadang melihatnya tahunya dari orang-orang tahu. Apalagi kita beisi misalnya masjid, apalagi misalnya kita beisi langgar, apalagi kita beisi misalnya pengajian, apalagi misalnya kita beisi pesantren, apalagi kita beisi misalnya tingkat Quran, itu lain-lain. Ada yang ringan tangan, ada yang berat tangan, ada yang disuruh dulu hanya bergerak, ada yang diduiti dulu hanya bergerak, ada lain usianya. Ada yang bila melihat kita kata bujuran sini, melihat rakyat benar berbulan sampai sini kada mahadam disuruh. Itu dicintai bertaan dan dicintai Allah atau orang maka itu walau kepala. Karena jadi kepala, tapi hakunan, orang banyak itu hakunan. Makanya kayak di pondok itu kan kata mesti jadi guru bertaan yang difatwakan banyak yang tukang sapu itu biasa juga. Nah, itu biasa juga. Pondok itu kan ada tukang masak kalau makanan nih. Santri kalau makanan sebenarnya lanjut malam sujud lawas, soalnya sibuk bertaan. Jadi yang tahu ada pondok itu bila makanan terlambat masukkan ke jam 8 seolahan makanan jam 7 misalnya terlambat masak nasi lah jam 8 makan ada masuk panas. Coba ini jangan dimasakkan besok jam 9 hanya masak nasi itu masukkan ke anak-anak. Jadi bergerak bertaan atau sama ini menggerak bertaan mengajar orang melihat kadang-kadang nggak mengajar aja menghebat mengharap mulia dan Tuhan menilai masing-masing duduknya ada mesti kita harus duduk di atas bisa jadi duduk di bawah yang penting yang di bawah itu bisa aja menunjang lawan yang di atas bahkan bila ada yang di bawah itu bukan yang di atas. Kenapa orang jadi duduk tinggi? Karena berdiskusinya menyandarkan tinggi dan berdiskusinya ini gerakan tinggi bukan gerakan. Kenapa ada atap? Karena terus tawing, mungkin ada terus tawing apapun. Nggak jadi atap berkaan deh. Mau pasti terus tawing ada. Jelas. Nih berenai dulu, dari ke sana. Nih supaya jangan lalu kita serius bener nih. Dari ke sana ini dulu dari lu sampai lah.
pernah dulu dikisahkan lapian mun belum ulun kisahkan ini pasti jadi belum mendengar. Tapi mun sudah ulun kisahkan kita jadi pasti sudah mendengar. Mun belum kisahkan ini pernah aja mendengar belum gitu ya. Sudah ulun kisahkan kita pasti jadi sudah mendengar kayak itu nah. Jadi jadi orang di ulun hari ini kisah di keingatan jadi jawabannya di orang lah minta maafnya orang bujangan tapi anak begini teko nang kedua ini orang sudah diisi anak sudah diisi bini tapi anak benar ke Makkah bahagia atau umrah ada nang sikumi bungul pintar nah ini nang haram ini bungul pintar jadi nang bujangan berperan dalam kisah itu nang sudah bakal warga nang hatinya hendak ke Makkah ini berperan juga dalam kisah itu nang bungul pintar ini berperan dalam kayak apa aja kisah tuh pasti nang bungul pintar pun tak buat dalam kisah itu karena awak nangkap minat dan awak bungul pintar kita buat supaya rame kisah tuh makanya dibuat si bungul pintar nih maka dua bungulnya pintarnya sebutin bungul pintar dan pintar bungul kan lumayan betul pintarnya kasasat di hutan yang ketiga nih kasasat di ketiga nih kata awal boleh kebetulan di hutan itu ketemu lawan kai itu dan kai aku kehausan nah aku kelaparan nah dan kai bukan nikam adalah besi makanan atau besi minuman kebetulan di makanan lawan minuman diberi makan nih kai ini diberi minum kai ini hampir kai ini kelaparan hampir kai ini kehausan jadi kai aku beri hadiah lawan batu sabigi seorang tapi batu nang sabigi seorang ini ambuk ke atas sambat jadi langsung kabur nah kayak aja ini ternyata nah pernah dengar kisahnya dah belum kisahkan jadi bujangan nih Bismillahirrahmanirrahim aku hendak dapat bini rasanya langsung dapat bini yang di hutan itu juga kayak aja dari betul aja nih jadi hujan yang sudah bisi anak sudah bisi bini hendak bana ke Makkah nih hujannya Bismillahirrahmanirrahim aku hendak ke Makkah berkumpul lawan anakku berkumpul lawan biniku diambungnya betul Bismillahirrahmanirrahim langsung tak makanya bininya ada anaknya ada wah tak tinggal di hutan yang bungul indah apa kisahnya jadi Bismillahirrahmanirrahim kawan pulang berdua tak boleh pulang ke hutan berdua tak boleh pulang ke hutan berdua kakak berarti sambil seorang aja bisi tahunya saja dah. Nah, padahal udah ada. Parah juga kawan nih kawan sudah kulik pulang ke hutan bakal ada lagi. Nah, ternyata bawa yang jenis ekong jadi rame kisah. Jaka kayak aja aman, ada kisah. Bungul pintar berperan. Bisa punya kayu nih kayu sama si bungul buat dia sama dah pintar bertahan karena semuanya punya peran masing-masing wa man da'a ila dhalalatin siapa yang membawai orang kepada kesesatan pada dosa dan maksiat ke Allah Ta'ala karena alaihi minal ismi adalah atasnya daripada dosa mislu azami man tabi'ahu sama dengan dosa orang-orang yang mengikutinya sama dosanya lawan orang-orang yang mengikutinya la yanqusu dzalika min azamihim syai'an tidak mengurangi yang demikian itu dari dosa-dosa mereka sedikit jua pun.
dan membawai kepada kemaksiatan, maka membawai itu berdosa dengan maksiatnya. Kemudian siapa-siapa yang dibawai sidin maksiat berdosa juga orang yang empat maksiat di situ. Dosa-dosa mereka itu ditimpakan ke sidin yang paling banyak dosanya karena sidin kepala ahlinya. Kalau kepala ahlinya, kepala ahli atau kepala ahli, kepala ahli. Mahulwakan semuanya sidin, duitnya sidin, tempatnya sidin, semuanya sidin. Nang lain umpatan aja lagi nang 100 nang 4 berusaha berarti nang 100 nang kapal awalnya ini 100 yang hanya dicatok kapal lawan pukul sampai bisa orang 100 nih menurut sedikit orang minjau sih 100 ringgit minjaunya. Orang boleh sampai disuruh aja minjau tak sidin pasti 100 rupiah mangkai sidin kepala ahlinya lah. Makanya jar Nabi itu lah ni'mal soleh terwajul soleh. Baik-baik harta itu yang bagus adalah beradab di orang soleh, beradab di orang baik. Harta tuh kayak parang ya. Siapa yang mengikutinya pakai sidin mana bes ringai perumahan, pakai sidin nyembelih sapi makan sapi orang ya, pakai sidin menimpas orang nah menguburakan apa duit itu tergantung siapa yang mengikutinya. Bisa jadi pahala, bisa jadi dosa, bisa menambah pahala, bisa menambah dosa, bisa membawa ke surga, bisa membawa ke neraka, bisa menjadi taat, bisa menjadi maksiat. Nah, minggu dahulu amun orang berilmu bakiawan, amun orang sugih bakiawan. Nah, ya orang berilmu sembayangan kalanggar berjemaah, ya orang berduit sembayangan kalanggar berjemaah. Nah, segini bagi duit nah kada Allah. Nah, laju orang kalanggaran. Nah, laju orang berduit. Kalau pada orang berilmu maka bujuran dia bukannya itu katakanlah mau pandir bila nang kada tapi berduitnya dia mau pandir tetapi dihiri orang dan nang berduit ini nang mau pandir ini orang sih berarti harap duitnya makanya tuh amanah si ampun duit ini mengarahkan pasukan nak pahala nak dosa ya Allah. Yang paling nyaman itu kita kayak dia bertakun harus korban kurang atau kita anggap orang tua berilmu apa yang hendak kita gawi kita bertakun lawan sidin kita gawi nang di adahkan sidin kita gawi nang diarahkan sidin maka bila kita menggawi nang diarahkan sidin maka kita banyak tanggung jawab kena di hadapan Allah Ta'ala nang tanggung jawabnya sidin. Itu yang paling nyaman kita hidup. Kita misalnya ada yang kita tokohakan, kita guruakan, kita padahkan kawan diambil nasihat sidin, pendapat sidin. Ya Pak Ulun ada masalah ini kayak Pak kira-kira Ulun yang bagusnya sidin kayak ini. Kita jauhin kayak ini. Pas kena bermasalah misalnya kita jauhin di akhirat nih. Ulun aja sidin, sidin yang paling bagusnya. Kalau bahagia aku tukang patuan makanya kita maafkanlah makin pandai kita dipakai orang makin pandai kita diasih orang makin harus berhati-hati kita berpandil tapi bila pandil kita orang bila pandil kita kan tapi diasih orang itu tak nyaman sedikit kita berpandil karena orang ada banyak mengikuti kita ngalih dia udah jadi rujukan orang ini ngalih jadi rujukan orang ini sakit awak apa yang jadi rujukan orang apa yang rujukan orang rujukan kalau bahasa apa kan rujukan orang kan ini misalnya orang alim lah
Ada orang berfatwa pasti patnan memfatwakan hukum ini di mana dia dapat hukum ini. Nanti rujukan ngaranya nah. Di mana sumber dia dapat ilmu itu situ. Nah itu rujukan ngaranya. Maka nanti rujukan ini oleh tanggung jawab. Kita manakan boleh kita kurang supaya nanti kita boleh itu haram hukumnya harus tanggung jawab. Nah manakan boleh. Hanya dan kita itu ada yang kena. Ada yang kena. Oh, ada. Oh, misalnya, JLT. JLT menyuruh nih. JLT misalnya, itu nah JLT. Duh, sungai itu nah hampang di sungai itu nah. Jadi iwak kada kalau kemana-mana dia cabut JLT. Cabut itu JPRT. Itu JPRT masalah cabut JPRT. Haram bukannya nama gue cabut. Cabut bukannya sehari kamu nampak. Nama cabut kan PRT. PRT karena PRT menggunakan cabut. Jakanya JPRT jangan dicabut. Kalau masalah, misalnya maka siapa yang mempat tuh kita tanggung jawab. Makanya jalutan yang paling nyaman kita nih apa nih terus nyonton nih kayak ini gawe saya bersalah kita sidin paling nyaman dan paling salah pada orang ini takut harus kawan orang yang mengerti nah salah lagi nah bila kita ditakuti kita ada mengerti yang mana hebat pura-pura mengerti pada sama aja kita pada tempe sama aja kita bertahun-tahun akan kalah juga jadi kita jangan banyak tanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah kita kada boleh kita katakan boleh banyak orang yang magawi maka dia kita halal sebenarnya haram banyak orang yang magawi haram mengatakan halal benar. Bila jadi rujukan orang mengalir lah misalnya orang dari itulah kumpul disiden misalnya boleh disiden ada guru-guru misalnya sebagian pendapat ya guru-guru ada boleh orang kira-kira banyak mengikuti aku boleh diupat ya karena guru kumpul memudahkan boleh nah ketika sudah itu dipakai betul maka pakailah jalan yang paling kuat dalil yang paling selamat ya, karena orang mengikut benar mengikut benar orang hati-hati makanya yang nyaman itu kan dia dasar-dasar di dalam orang juga nyaman benar tapi kadang-kadang kita tuh hendak pada di dalam hendak padahal menentukan diri kita pada tapi di asli orang tenang nyaman cuma kadang-kadang kita ini bisa hendak kembali ada sumber yang mungkin yang paling nyaman itu jadi makmum cuma kadang-kadang kita asa hendak jadi imam padahal nyaman jadi makmum makmum kada ingat rakaat aman imam kada ingat rakaat iya enggak saya ini misalnya kejadian lah misalnya imam kada tuntung belum baca Fatihah tak antuk imam jadi imam ihdinas siratal mustaqim tak antuk imam keluar imam nah nama ganti akan di belakang imam ini mulai mana baca Fatihah mulai pemulaan kah langsung sambung Fatihah imam lah mulai bismillah kah atau sambung Fatihah imam tadi kah jadi imam ini siratal mustaqim sambungannya siratal ladzina an'amta alaihim betul imamnya rana di situ nah keluar imamnya lalu maju si makmum nih mengganti nah mulai Fatihah bismillahirrahmanirrahim begitu kah
Atau sambung silakan lagi ya. Imam wajib baca Fatihah, sembahyang surangan wajib baca Fatihah, makmum wajib baca Fatihah. Rahatan imam membaca Fatihah, si makmum belum baca Fatihah. Ketika imam batal, imam baca Fatihah, tapi batal. Si makmum nang mengganti baca Fatihah, si makmum nang mengganti wajib baca Fatihah. Berarti bahasa Fatihah. Kalau hendak bahasa dari Bismillah banyarin pakai ini, maka sinam maju mengganti ini baca bagaimana. Hanya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hanya hukum imam juga baca dulu bagaimana ini. Kenapa? Karena si makmum belum baca Fatihah. Untuk imam baca Fatihah, amin. Coba untuk imam. Keluar imamnya, maju nanti belakang mengganti. Pertanyaannya, ulangi Fatihah kan? Atau langsung qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad kan? Karena si makmum wajib baca Fatihah dan si makmum belum baca Fatihah. Tapi baca mungkin hendak banyaring. Itu hendak tolong dia tenang dunia sampai walaupun min amin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Karena sihir belum baca Fatihah. Sehingga kalau baca Fatihah, maka di imam kurang langsung qul huwallahu ahad. Jadi miliknya tahu nyaman, bila ada tahu bingung. Ya kalau maka kejadian ini bisa kadang-kadang ada terencana kan. Ada terencana ada hawa, kejadian mau jangan batal lah, ada hawa, mau jangan batal lah, yuk di imam ada batal, tahan nih, aku cirit. Ada hawa yang ada hawa batal itu ada lain, ada hawa. Makanya Nabi itu menyebut liyani kulun ahlami minkum. Adalah di belakang itu nang mengerti. Jadi artinya yang mana? Nang mengerti. Jadi nang mengerti itu yang mana? Pada mengerti berkaan paham. Betul imamnya pada tumbur lagi. Mana dia kawan? Lihat kita bacaan. Sebenarnya kawan bahasa kita jadi bisa hampir 7 rakaat langsung gaya bahagia. Satu bila berilmu nyaman, bila ada berilmu orang nyaman, bila bisa nyaman, bila ada bisa ada nyaman. Makan durian itu bila bisa nyaman tak? Bila ada bisa ada nyaman, pokoknya bila bisa nyaman. Makan durian nyaman tak? Nyaman bisa. Makan durian, suruh makan durian ada nyaman. Layaulah. Omat kepada kesesatan. Banyak kayak kesesatan kan. Karena alaihi minal ismi orang itu dapat dosa. Mislu asami mantap yang sawan. Mana ikutinya layan usul dari kami asami tidak mengurangi dari dosa
mereka sedikit dua pun. Yang paling ganal biasanya 3 orang nang kepalanya apa kedengarannya kepala ahoy. Kepala ahoy. Waqala alaihi salatu wassalamu idza mata ibnu Adam, bila mati anak cucu Nabi Adam alaihissalam, imqata amalahu, putuslah amalnya, illa min salat, 3 sadaqatun jariyatun. Sini bacanya sadaqatun jariyatun. Jadi badal tuh sadaqatin jariyatin, badal kepada salah satu, jadi bisa dihabar mubtada mahdzuf lah. Sadaqatun jariyatun, satu sedekah jariyah, bisa dari au ilmu atau yang kedua ilmu yang diambil manfaat dengannya, awaladun sholihun yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan baginya. Jadi kita ini manusia, anak cucu Nabi Adam bila habis umur nih, maka amal kita habis amal kita, putus amal kita. Kali ada di sini 3, 1 sedekah yang masih dipakai orang, dari mulai jalan orang masih lalu-lalang di situ, maka yang dikubur tuh amal sidin masih pahala. Kalau sidin mulai sekolahan, yang masih dipakai orang belajaran di situ pahala. Sidin mulai langgar ya Allah ya. Dari tanah kesan langgar, tanah kesan masjid ya Allah, pakai orang langgar itu, dipakai orang masjid itu sampai hari kiamat orang memakai itu, orangnya dikubur ribuan tahun dan pahala itu mengalir terus sampai hari itu. Makanya sedekah jadi itu dia mengalir, pahalanya terus itu dari yang sini tahu maka inilah orang itu bersedekah maulah langgar. Tanahnya diberiakan jasan langgar, sekali meninggal sidin ampun tanah, anak menjual, dibongkar rumahnya langgarnya. Nah sehingga sidin pikir ini pahalanya ya. Tapi di sini supaya aku mati, masih ada pahalanya sedekah aku ini seumuran. 1000 tahun, 2000 tahun sampai hari kiamat bisa dipakai orangnya tanah tuh dan sumbernya Pak. Sekalinya ada anak cucu, ada surat nih, pemberiannya ada surat nih, dibongkar mulutnya, dijual anak cucu tanahnya. Amunnya Allah Ta'ala memutuskan memberi pahala itu, buat menyumpah dan sini lawan cucu. Jangan ibarat sini itu menanam pohon putik sinde, makan sinde, putik sinde, makan sekalinya ada menambang, ada berbuat lagi menyumpah, orang menambangnya. Kan menyumpah. Ibaratnya kada hibung di si cucu, ada cucu. Mensemutingnya dia pohon yang ditanam sidin habis lah. Banyak aja pohon yang ditanam lagi yang apa? Abang hajuai abang hajuai jarak menyerahkan di senang lain. Tapi bisa Jepang keadilan Tuhan, bisa Jepang rahmat Tuhan, bisa Jepang kasih sayang Tuhan. Allah tetap menilai itu disembayangi sampai hari kiamat, tetap dikirim pahala. Kenapa? Karena Allah akan memandang lagi nilai tanah itu, tapi Allah memandang kepada sidin mensedekahkan harta itu sampai hari kiamat. Allah pandang apa? Niat sidin. Bisa aja Tuhan itu anaknya aja, cucunya aja yang durhaka. Allah sidin maha adil. Bahkan kasihan sidin. Bijaksana ya Tuhan. InsyaAllah Tuhan itu rahmatan. Kirim terus InsyaAllah. Kenapa? Karena niat sidin sudah. Niat memberi sedekah jari. Sedekah jari 2, ilmu yuntafaubih. Ilmu yang harus manfaat ilmu itu. Kita melajari Quran, ajari anak kedua. Anak kita bisa mengaji. Kalinya baca
baca Quran, baca Quran, baca Quran. Maka bila bisa baca Quran dia baca Buddha bisa, ya kalau baca Dalil bisa, ya kalau baca Habsi bisa, ya Allah, ya semua nantinya baca buruk-buruk nanti kita lajarakan bahari, bila baca Quran dapat pahalanya. Walau kita nanggal jadi sudah meninggal, anak kita lagi anak berdua, anak kita berdua ini malah jadi orang berdua seorang, sikung anaknya malah jadi berdua ulang, sikung anaknya malah jadi berdua ulang, berarti empat. Nambah empat ini bila mengaji dapat pahalanya yang sudah dikubur. Makanya nambah empatnya malah jadi ulang berdua seorang balapan ulang, balapan. Orang balapan sepeda motor tabah seikong tinggal berapa orang balapan nih penelajuan balapan tabah seikong tinggal berapa tatap balapan yang laju masih itu tatap balapannya Allah lihat tatap balapan biar berdua tatap balapan udah yang pilihannya apa sih kok pilihan kita harus mungkin tatap balapan bayangnya ini ngomong ini bujur harus tertawa itu salah. Yang paling parah apa itu lah sudah duduk di kursi sudah pemerintahan lagi dipatuakan sini ada ini orang menyalahkan ini kok bahayanya nih nama mati ini lah sini juga sama Allah ada cocok sudah ya dia sudah duduk di kursi berkuasa salah ini lah orang ada di mana malah mau dicurahkan ini berbahaya sendiri karena sini nama mati ini betul kita ada awaladun solihun yadulahu ada berisi anak yang soleh jadi berisi kuitan menghidupkan tinggalkan jangan diingat bila sembahyang ampuni dosa abah mama berpilih waliwa itu termasuk tanda anak bakti lawan kuitan yaitu bila sembahyang memintakan ampun anda bakti kuitan anak-anak sudah meninggal atau kuitan anak itu bakti atau bebas mintakan ampun. Dua, bila bersedekah dinyatakan gasan sidin abah mama. Bila ada kawan-kawan abah dari kawan-kawan mama dari sambung silaturahim. Nah abah ini sudah meninggal, nah ini anak pada anak, bakawan juga menyambung karena dari bakawan. Itu termasuk orang bakti lawan kuitan. Nah keempat, bila ada hutang sibil, wani membayarkan, wani menjaminakan. Nah hadis Nabi ujar Nabi siapa ada orang ayahnya orang tuanya meninggal ada hutang lalu anaknya melunasiakan hutang orang tuanya maka anak itu dicatat anak yang berbakti kepada orang tua walau di masa hidup orang tuanya dia anak yang durhaka. Dan nanti kebalikannya siapa ada orang yang meninggal orang tuanya dan orang tuanya punya hutang dan anaknya tidak mau melunasiakan hutang orang tuanya maka anak itu dicatat anak yang durhaka walau dia termasuk anak yang berbakti di masa hidup kedua orang tuanya. Bahasa kasarnya kayak ini ya, anak berbakti kada mungkin kada akun melunasiakan hutang. Ada anak berbakti kepada akun melunasiakan hutang. Paling kada jaminan dulu, ulun menjaminnya kayak bayarnya. Bukan 1 tahun, ada kawan 2 tahun, 3 tahun. Pokoknya ulun menjaminnya tertanda anak berbakti 1 tahun.
sedekah, niat kesensitif. 3, sambung silaturahim. 4, mun ada hutang, apalagi berebut warisan, hutang pada pembayarin aku dimakar betul. Ini banyak hutang sidin ada, kada tenang akunnya melunasikan hutang sidin pada ada di duit warisan juga, mainlah. Makanya sebelum bilang itu, wajib-wajib itu dulu banyak orang pas lihat sidin, kada lebih dari sepertiga harta, hutang-hutang sidin, janji-janji sidin, nah misalkan dulu sisanya hanya yang begitu loh, jangan siapa. Allah minta rela Allah, kalau bisa kalau selanjutnya minta rela, minta maaf, minta halal, minta ampun, dan kita diampuni, mudah-mudahan dosa abah mama kita diampuni, mudah-mudahan kita sehat panjang umur, bahwa rezeki halal berkah, jadi dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan amal ibadah kita diterima. Jadi anak yang baik, yang soleh, yang solehah, yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah, dan kita berulang-ulang kita diwakilkan dalam keadaan al-Fatimah, sekedar beradaan tanpa hisab, kita berkat orang tua kita, berkat doa kain dan dunia kita selamat, kita di dunia selamat, kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bila anda ta'ala minta ridha Allah, minta ridha, minta maaf